Agar videonya tambah nyambung, disarankan untuk melihat video sebelumnya yang part 1. Nafisah tersenyum, lalu sambil menepuk dada ia berkata, "Serahkan masalah ini padaku, pasti beres." Selesai berkata begitu, Nafisah berlalu. Dalam termangu, tiba-tiba Khadijah teringat pada kejadian beberapa tahun lalu. Ia sendiri heran kenapa kejadian yang sebenarnya sudah ia lupakan itu kini seolah terpampang nyata di depan mata. Waktu itu, waktu duha, Khadijah tengah bercanda ria bersama sahabat-sahabat ciliknya di salah satu sudut kota Mekah. Tanpa diketahui dari mana datangnya, tahu-tahu muncul seorang Yahudi. Mungkin ada kekuatan gaib yang menuntun kedua kakinya melangkah hingga ke bumi Mekah. Mungkin ia sudah mencium aroma sesuatu yang semakin nyata di musim yang penuh berkah ini. Pria itu lalu berhenti tepat di depan mereka. Tertawa sejadi-jadinya. Telah tiba masa kedatangan Nabi terakhir. Siapa di antara kalian dapat menjadi istrinya, lakukanlah, teriaknya. Tersentak wanita-wanita itu mendengar kata-katanya. Mereka menganggap pria itu gila, membalas kata-katanya dengan cacian, serta dilempari batu. Hanya Khadijah yang tak ikut mereka. Ia terkesan dengan kata-kata pria Yahudi itu. Terkenang peristiwa itu, Khadijah bertanya-tanya, kenapa aku jadi teringat kejadian itu sekarang? Apa dibalik semua ini? Hari-hari terus berlalu dan Khadijah terus menunggu, sementara malamnya Nafisah binti Munyah menyusun rencana. Begitu pagi tiba, bergegas ia menuju Ka'bah untuk mencari Muhammad ibni Abdillah. Begitu melihat beliau muncul di jalan, Nafisah segera mengikuti dari belakang. Ia segera mencari kesempatan untuk berbicara empat mata dengan beliau. Maka tiba tempatnya yang sunyi. Nafisah langsung beraksi. Ia mendekati beliau dan berkata setengah berbisik, "Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seseorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya." Muhammad terdiam. Kata-katanya mengejutkan beliau. "Siapa dia?" "Dia Khadijah binti Khuwailid. Kau tentu sudah sangat mengenalnya." Dari wajah agung penuh cahaya karisma, Nafisah menangkap kilatan rasa beragam rupa. Khawatir ada orang lain datang mengganggu, atau Muhammad cepat-cepat menjawab kata tidak. Nafisah segera melanjutkan, "Tak usah kau jawab sekarang. Pikirkan dulu matang-matang. Besok atau lusa aku akan menemuimu lagi." Apa yang dikatakan Nafisah menjadi bahan pemikiran Muhammad. Beliau heran kenapa perempuan itu menyodorkan pokok soal yang sehari pun tak pernah terlintas di hatinya. Apakah ini benar-benar dari Khadijah atau sekedar basa-basi yang diledekkan perempuan-perempuan iseng? Apakah ini murni dari hati nurani Khadijah atau hasil intervensi orang lain? Apakah bukan sekedar olok-olok? Dalam hati kecilnya Muhammad bertanya-tanya, apakah mungkin Khadijah mau dengannya? Bukankah dia seorang perempuan yang cerdas, keagungannya tak diragukan, kaya raya pula? Maukah ia bersuamikan pembantu yang belum seberapa lama menjalankan bisnisnya? Maukah dia bersuamikan seseorang yang masa kecilnya hanya ia habiskan dengan menggembala domba-domba? Tetapi justru hal ini yang membuat Muhammad berpikir, apakah Khadijah menginginkan dirinya hanya sebagai imbalan atas kejujurannya? Atau memang ia benar-benar mencintainya? Setelah mencari bukti-bukti, terutama pada nada bicara Nafisah yang bening dan polos, kuat keyakinan Muhammad bahwa ia benar-benar utusan Khadijah. Ketika pamannya Abu Thalib mengetahui kabar itu,
ia tak dapat serta-merta memutuskan apakah mau menerima atau menolak. Meski tahu Khadijah adalah pusat incaran semua orang, tetapi umurnya yang sedikit lanjut menjadi sandungan lain dalam pertimbangan Abu Thalib. Belum lagi yang statusnya sebagai janda 2 kali bersuami dan mempunyai anak, sedangkan Muhammad perjaka yang baru berusia 20-an dengan gairah dan vitalitas hidup yang masih penuh. Muhammad juga berkonsultasi dan meminta pendapat paman-pamannya yang lain. Melalui perdebatan dan pertimbangan yang matang, akhirnya mereka sepakat untuk menerima tawaran Khadijah dan melamarnya segera. Mereka cukup puas dan memberkati keputusan kilat ini. Alangkah senang Khadijah mendengar keputusan ini, juga pendapat yang dikemukakan paman-paman Muhammad. Hatinya berbunga-bunga. Ia segera menyuruh seseorang untuk meminta Muhammad datang ke rumahnya. Begitu tiba, beliau disambut dengan sukacita. Saat itulah ia menangkap cahaya kenabian melesat-lesat dari raut wajah Nabi Muhammad. Ia jadi ingat ucapan orang Yahudi beberapa waktu silam. Ia bangga dapat menyaksikan langsung keagungan, ketampanan dan kebercahayaannya. Wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu dan kejujuran perkataanmu, ujar Khadijah. Muhammad menyebut Khadijah dengan cinta yang tak kalah hangat. Terasa sejuk hati beliau berada di sampingnya. Untuk meresmikan hubungan pertunangan, Muhammad didampingi kedua paman beliau, Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, datang ke rumah Khadijah untuk menyampaikan pinangan. Mereka disambut Umar bin Asad, paman Khadijah, dan saudaranya Umar bin Khuwailid. Kepada dua orang inilah pinangan disampaikan. Hadir pula di situ beberapa tokoh terkemuka, termasuk Warokoh bin Nufail yang dipercaya pihak Khadijah untuk melaksanakan akad nikah. Begitu kedua belah pihak mencapai kata sepakat, Abu Thalib berdiri untuk menyampaikan pidato yang isinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita keturunan Ibrahim, anak cucu Ismail, penjaga rumahnya, juga pemelihara tanah sucinya yang aman sentosa. Dia telah memerintahkan kita berkata jujur dan berpegang pada kebenaran. Sesungguhnya Muhammad ibni Abdillah tak dapat dibandingkan dengan siapapun pemuda kaum Quraisy. Keluhurannya, ketangkasannya, kecerdikannya, dan tingkat keutamaannya tak tertandingi. Memang ia tidak kaya. Tidakkah harta hanya sekejap dan sementara, lenyap dan sirna? Ia menginginkan Khadijah sebagaimana Khadijah menginginkannya. Begitulah isi pidato yang disampaikan oleh Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib duduk. Kata-katanya mendapat pujian dari mereka yang hadir. Lalu paman Khadijah bangkit. Kami terima Muhammad sebagai bagian dari keluarga kami. Ia bukan tipe pria yang layak ditolak, ujarnya. Pria itu begitu penuh wibawa tetapi rendah hati. Dialah Muhammad yang dicatat abadi dalam lembaran sejarah. Muhammad kemudian pindah ke rumah Khadijah, rumah yang dipersiapkan untuk kenyamanan suaminya. Tak ada yang berubah pada diri Muhammad. Ia tetap seperti yang sejak dulu. Sifat-sifatnya juga segala hal yang telah dikenal Khadijah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.